Film ini mengisahkan tentang pengungkapan pembunuhan yang dilakukan melalui gerbang masa lalu yang terbuka di masa depan. September tahun 1993, seorang anak laki-laki yang tengah menikmati sebuah roti terkejut ketika melihat seorang laki-laki separuh baya menembak dua orang sekaligus. Ia pun hendak menjadi objek pembunuhan selanjutnya, tapi dengan cepat ia berlari menyelamatkan diri dan bersembunyi di sebuah teras rumah. Hingga saat penghuninya tiba, mereka terkejut ketika melihat anak kecil tersebut tidak sadarkan diri. Setelah disuapi susu, ia mengaku bernama Chino. Penghuni rumah itu pun berniat untuk mengadopsinya. Chino benar-benar mengingat bagaimana ia menyaksikan pembunuhan tersebut. September tahun 2022, Ghana, seorang jurnalis mencoba mengorek hubungan khusus dari seorang petinggi negara, namun CEO dari perusahaannya memintanya menghentikan hal itu. Yaro ಬಡವರಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಸರ್ ಅದು ಸರ್ foto tegitu. Hingga mau tidak mau Ghana mencari berita lain untuk bisa menaikkan rating acaranya. Dua buah tengkorak ditemukan, mereka telah dihabisi di bagian kepala. Mereka juga laki-laki dan perempuan. Semua orang berkumpul untuk melihat dua tengkorak itu termasuk Ghana. Ia menerobos masuk ke beberapa orang yang berkumpul, kemudian langsung mengadakan siaran langsung di tempat itu. Bahkan ia juga mengatakan kalau TV 5 tempatnya bekerja akan menemukan siapa mereka dan siapa yang melakukan pembunuhan itu. Namun ketika di kantor, Ghana ditegur oleh atasannya karena kecerobohannya. Dengan cepat Ghana mencoba menjelaskan secara detail apa yang ia lihat di lapangan tadi pada atasannya. Bahkan ia menginginkan membongkar kasus tersebut. Mendengar hal tersebut, atasannya mengiyakan dan memberinya syarat kalau mereka harus memecahkan kasus ini sebelum polisi menyelesaikannya. Juga mereka harus melaporkan secara detail dan terus-menerus kepada atasan Ghana. Mendengar hal itu, Ghana mengiyakan dan memulai menyelidikinya bersama rekan kerjanya. Tengkorak yang ditemukan pun dibawa ke pihak berwajib untuk diperiksa. Salah satu dokter menyebutkan kalau kematian keduanya terjadi sekitar 29 hingga 30 tahun yang lalu. Itu juga bukan kematian biasa, melainkan dihabisi karena kepala tempurung tengkorak tersebut berlubang. Ghana yang ada di tempat itu melaporkan pada atasannya dan mengatakan kalau mereka harus mencari tahu siapa kedua korban tersebut selama hidupnya. Memang sedikit sulit karena mereka harus melakukan rekonstruksi wajah 3 dimensi. Hal itu biasa dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun salah satu teman Ghana, Yosef, diketahui bisa melakukan hal tersebut. Hingga dengan cepat Ghana menelponnya dan menawarkan harga yang pantas untuknya. Sementara itu, tempat tinggal sementara yang ditempati oleh Ghana mengalami keanehan karena telepon miliknya hanya bisa menghubungi nomor Sujana. Begitu juga dengan Sujata, ia tidak bisa menelpon siapapun kecuali Ghana. Beberapa hari mereka mengalami hal itu, merasa kesal, namun lama-kelamaan mereka terbiasa, bahkan sering berbincang. Dan kali ini Sujata berniat menemuinya untuk meminta bantuannya tentang paspor yang sudah 3 bulan belum bisa ia terima. Sujata telah menunggu lebih dulu, namun malah tidak bertemu dengan Ghana. Begitu juga dengan Ghana, ia malah salah bertemu. Hauda? A mark length estu? Hero. Polisari pamartala F antale M antale baby ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಹೌದೇ, ನಿಂತು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಕರ್ಗೋಕೆ ಬಿಡ್ತಿಲ್ವಲ್ಲೇ. ಬಾ. ಕುಡಿಯಮ್ಮ ಕುಡಿ. ಎಲ್ಲೇ ಇದೆಯಾ? ಲೇ ಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ ಬಾ. ಬರಕ್ ಹೇಳಿದಾರೆ, ಕಾದು ಸಾಕು. Correct time ಬಂದ ಮಗ. Setibanya di rumah, Sajana segera menelponnya dan menegur Ghana. Keduanya tertawa ketika tahu mereka sama-sama salah orang. Hingga mereka merencanakan kembali bertemu dan kali ini bertemu di depan kantor paspor. Namun lagi-lagi mereka salah tempat dalam menunggu hingga tidak bertemu untuk kedua kalinya. Malah Ghana bertemu dengan gadis yang sama sebelumnya yang menarik hatinya. ನಾನ್ ಕೇಳಿದ್ನಾ? ಅದು ಏನಲ್ಲ, ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಫೋನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಗೇಟ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. But Sujata memutuskan untuk kembali dengan rasa kesal dan tanpa memberitahukan kalau ia pernah ke tempat itu. Lagi-lagi keduanya bertengkar di telepon karena kesalahpahaman tersebut. Mereka pun mengatakan akan kembali bertemu.
Namun Gana merasa bingung karena telepon tersebut tidak tertaut kabelnya. ಎರಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ ಏನ್ರಿ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಏ, ಇಲ್ಲ ಮಗ ಆಹಾ. Hingga ia mencoba mencari tempat di mana Sujana tadi menunggunya. Hal itu pun nyata, namun Gana yakin tulisan yang ditinggalkan ini sudah bertahun-tahun. Dan mengapa Sujata menulis tahun 1993 bukan 2022 tahun sekarang. Gana hanya bisa diam dan tidak mengatakan apapun pada Sujata. Ia hanya menanyakan beberapa pertanyaan dan ia terkejut ketika tahu Sujata menyebutkan tahun 1993 bukan 2022. Gana mencoba menjelaskan apa yang terjadi dan keanehan yang terjadi. Namun Sujata yang mendengar hal itu merasa lucu karena tidak mungkin ia berbincang dengan orang di masa depan. Gana pun mencari ide untuk bisa meyakinkan kalau ia dari masa depan. Ia mengatakan kalau besok pada tanggal 30 September 1993 di Latur, Maharashtra akan ada gempa dahsyat yang akan menewaskan 20.000 orang. Sujata pun tidak percaya, ia bahkan sampai membaca koran. Namun saat ia mengurusi Chinu, ayahnya berteriak ketika melihat berita tentang gempa yang terjadi di Latur. Sujata benar-benar terkejut melihat hal itu hingga ia yakin Gana jujur padanya. Dengan cepat ia menelpon Gana dan mengiyakan kebenaran yang dikatakan oleh Gana. Sujata merasa tertarik begitu juga dengan Gana, hingga mereka membuat kesepakatan untuk tidak memberitahu siapapun selain mereka berdua yang berada di garis waktu yang berbeda. Mereka juga berencana bertemu hingga Sujata mencatat tanggal pada tahun 2022 ini. ನೀವು ಬಂದು ನನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಬಟ್ 22 ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದು ನನಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದಲ್ಲ 39-2020 ಕಡೆ ಇರೋ ಅದೇ ಮರದ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ Gana mulai menarik korban itu melalui Joseph, namun ia mulai menyadari kalau seorang pria di belakangnya telah mencoba mengintip pekerjaan mereka. Karena Gana tidak memiliki bukti kuat, ia membiarkan pria itu pergi dan mereka melanjutkan kembali pekerjaan mereka. ಇಮೇಜಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ These are just ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು. Sujata dan Gana semakin dekat, bahkan Sujata, ia berani menceritakan tentang Vasu, pria yang ia sukai dalam diam. Ia suka sekali saat ia diambil gambar oleh Vasu yang merupakan seorang fotografer. Gana mengatakan padanya untuk berani mengungkapkan perasaannya kepada Vasu. Madam, please. ವಾಸು ಯೂಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಚಿನ್ನು. Chocolate na. ದದ್ದಿ ದದ್ದಿ. Kemudian saat mereka berbincang lagi, mereka sama-sama terkejut karena mereka tinggal di rumah yang sama dan di alamat yang sama. ಯಾನ ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮರ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಹೌದು, ನೀನ್ ಲವ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು? ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ಯಲ್ಲ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬೇಸ ನನಗೆ 2 years ತರ ಇದೆ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ನನ್ಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಹುಡುಗಿ ಫಿಸಿಕ್ ಅಂದ್ರೆನಾ? ಪಾರ್ಕ್ ಬಳಿ ತರ Kali ini Gana merasa bingung karena pohon yang ada di rumahnya tiba-tiba menghilang. Ia mencoba menceritakannya kepada Shruti, wanita yang tengah dekat dengannya. Tak lama Shruti pun datang ke rumahnya. Dalam kesempatan itu, Gana pun menceritakan apa yang terjadi padanya dan pada telepon yang ada di rumahnya, Shruti mencoba menelaah apa yang terjadi hingga ia memutuskan untuk membawanya ke profesor. 1993 ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಅವರು ಮಾತಾಡಕ್ ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ? Tak lama profesor itu tiba dan melihat keadaan yang ada di rumah itu. Ia menjelaskan secara ilmiah bagaimana itu terjadi. Gana dan Shruti mendengarkan penjelasan itu dengan baik, terlebih ketika profesor mengungkapkan jangan mengubah masa lalu sebelum ia pergi. ಮೇಬಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದು ತನ್ನ ದಾರಿನ ಬದಲಿಸಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಹಳೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮರ ಇದ್ದಿದ್ದು ನನಗ್ ನೆನಪಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನೀನು ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ತಲೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಹೌದು ನಿನಗೆ ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳಿ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಾಗಿಂದ Gana mencoba menceritakan masa lalunya kepada Shruti yang ternyata mereka memiliki kesamaan. Sama-sama yatim piatu.
Gana menghibur Sruti yang teringat tentang keluarganya hingga tiba-tiba telepon berdering. Dengan cepat ia mengangkat telepon tersebut dan Sruti mendengarkannya. Sujata mengatakan kalau ia menanam pohon di belakang rumah. Dengan cepat Gana melihat pohon yang sudah menjulang tinggi. Sujata juga mengungkapkan kalau ia telah menanam sebuah kotak di samping pohon itu. Lagi-lagi Gana mencangkulnya dan menemukan kotak yang dimaksud oleh Sujata. Ia menemukan dua buah foto. Pertama foto Sujata dan kedua foto Sujata bersama Chino. Gana mengambil foto yang pernah ia simpan dan ia terkejut kalau Chino itu adalah dirinya. Hingga ingatan tentang Chino kembali hadir di dalam diri Gana. Ia menceritakan kalau Sujata adalah orang yang membesarkannya, ia adalah ibu baginya. Tak lama kembali telepon berdering. Gana segera mengangkatnya dan menyebut Sujata dengan panggilan ibu. Ia menjelaskan kalau ia adalah Chino di masa depan. Keduanya pun menangis haru. Sujata tidak percaya kalau ia akan bertemu dengan Chino di masa lalu. Keduanya pun saling bertanya mengapa mereka berpisah. ಏನಾಗಿದೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಶ್ರುತಿ ಯಾರಮ್ಮ? ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತೆ ನಿನ್ ಹೆಂಡತಿ ಕಣೋ. Di kantor, Gana terkejut ketika melihat gambar dari identifikasi Yosef adalah gambar Sujata. Ia menjelaskan pada atasannya kalau itu adalah ibu angkatnya. Ia mengucapkan hal itu dengan terbata-bata dan tidak percaya kalau Sujata akan mati dengan begitu keji. Try to change the past. Ia menceritakan semuanya kepada Sruti. Mendengar hal itu, Sruti mencoba menghiburnya dan mengatakan kalau tidak mungkin Sujata yang menjadi korban. Ia bahkan bisa menolongnya dan menyelamatkan agar hal itu tidak terjadi. Gana bersemangat dan mulai mencari tahu untuk menyelamatkan Sujata. Chino yang tengah berjalan-jalan di pasar malam bersama Sujata terkejut ketika melihat laki-laki yang menghabisi di hadapannya. Ia pun berlari dan dikejar oleh laki-laki itu hingga tidak sadar ia menaiki komodi putar. Laki-laki itu bukan menolong malah mematikan mesin permainan itu. Chino berteriak memanggil Sujata untuk menolongnya. Melihat Chino di atas dengan cepat ia menaikinya dan mencoba menolong. Sampai akhirnya ia mampu menggapai tangan Chino namun karena itu sangat tinggi mereka malah terjebak. Beruntung saat ingin jatuh, Vasu menolaknya. Sujata merasa senang karena Chino masih bisa ia selamatkan, namun tidak dengan pria itu. Ia sangat kesal karena Chino tidak berhasil ia habisi. Sujata menghentikan ceritanya. Mendengar hal itu, Gana meminta ibunya untuk berhati-hati karena di kehidupan yang akan datang Sujata akan mati dengan mengenaskan. Gana mengucapkan kalau Sujata harus lebih berhati-hati. Sujata juga mengatakan tentang Geta yang merupakan teman dekatnya dan ia tahu segalanya tentang Sujata. Gana mulai mencari data ibunya dan Geta di sosial media dan kantor kependudukan lainnya. Facebook ಚೆಕ್ ಮಾಡು, ನಿನ್ ಟ್ವಿಟರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡು, ನಿನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡು. ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 100 plus 2400 plus. Atasan Gana pun memberikan ide untuk menyiarkan foto Sujata di media televisi. Geta yang melihat hal itu terkejut dan memutuskan untuk mengambil berkas-berkas yang ia perlukan. Namun sebelum ia menghubungi Gana, tim Gana telah menemukan nomor teleponnya dan Gana segera menghubunginya. ಇವ್ರೆ ಅದೇ ಅಷ್ಟು ಕನ್ಫರ್ಮ್. ಅದ್ರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೆಸರು ಸುಜಾತ. Geta terkejut ketika Gana menyebut nama Chino. Ia mengatakan kalau Sujata sangat menyayangi Chino. Namun tiba-tiba Sujata menghilang tanpa ia ketahui sebabnya. Ia mencoba mencari tapi semua menghilang. Ia juga mengatakan kalau saat di pasar malam Geta ingat kalau Chino sangat ketakutan melihat seorang pria. Geta memintanya untuk datang ke rumahnya. Gana dan Sruti pun segera meluncur ke alamat Gena, namun mereka melihat ibu Gena terluka dan menunjuk ke pintu belakang. Gana mengejarnya dan mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Geta mencoba bersembunyi hingga saat ia keluar beberapa pria bersenjata tajam segera menyerangnya. Gana tidak mau terjadi hal buruk kepada Geta segera menyerang pria itu. Mereka mencoba menyerang Gana juga yang memberikan perlawanan kepadanya.
Namun salah satu dari mereka berhasil mengambil album foto yang terdapat pria jahat itu. Gana mengejar album foto itu hingga ia tidak melindungi Geta, namun keduanya gagal. Gana gagal mendapatkan album itu dan Geta berhasil dilukai. Dengan cepat Gana membawa Geta ke rumah sakit namun tidak bisa diselamatkan. ಅವತ್ತು ನನ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಸಾಯಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅವ್ರಿಗೇನಿದೆ? Gana mulai mengingat apa yang terjadi pada dirinya hingga ia sangat ketakutan. Gana mulai menulis semua obrolan yang sering dilakukan bersama Sujata hingga ia berfokus pada Vasu, pria yang dicintai oleh Sujata. ಈ ಮರದ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಆಗ ಅವರೇ ಬಂದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Gana dan Sifu mendatangi tempat di mana tengkorak Sujata ditemukan. Mereka menggali hingga tiba-tiba mereka menemukan 2 tengkorak lagi. Tiba-tiba Gana menutup kembali lubang tersebut dan mengatakan, seharusnya penyelidikan ini dilakukan di tahun 1993, bukan sekarang. Ia akan meminta Sujata untuk melaporkannya pada pihak kepolisian. Sujata pun menurutinya, ia melaporkan tentang penguburan 2 orang di dekat kuil tersebut. Polisi pun menemukan tentang 2 tubuh itu. Gana dan Sifu kembali menyelidiki dan menemukan sebuah koran yang memuat berita kematian 2 orang itu. Sifu mengungkapkan kalau gadis tersebut berasal dari keluarga kaya, sedangkan pria berasal dari keluarga miskin. Keduanya kemudian memutuskan untuk kawin lari. Gana berjanji akan menyelidiki lebih lanjut, ia pun pergi ke kantor polisi dan meminta Fir tentang penemuan mayat itu. Petugas memberikan laporan mereka hingga ia tahu kalau korban tersebut bernama Venkat dan Laksi. Gana meminta Sujata untuk mencari alamat 2 korban itu sebagai penyelamat agar tidak ada lagi korban di masa depan. Gana juga membantunya dengan mendatangi alamat kampus Venkat dan juga Laksi. ಕಷ್ಟ ಅಂತನಪ್ಪ ಈ ಭಯ್ಯ. ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಮ್ಯಾಗಝೀನು ಫೋಟೋಸ್ ಏನಾದ್ರು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೈಬ್ರರಿನಲ್ಲಿ Sementara Sujata berhasil menemukan alamat Venkat, namun ia ketakutan ketika tidak mendapatkan perilaku ramah dari keluarga Venkat. ಏನ್ ವೆಂಕಟ್? ನನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡೆಯವ್ರ ಗ್ಯಾಂಗು. Gana juga menunjukkan foto Venkat kepada atasannya dan ia mengaku kalau Venkat adalah sahabat baiknya ketika berkuliah. Ia mengatakan juga pada Gana untuk tidak melepaskan pembunuh Venkat dan juga Sujata. ಚಾನೆಲ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಡ್ಬಿಡೋ ಸುದ್ದಿನೇ ಇಲ್ಲ. Sujata sendiri dikejar oleh pria yang ditakuti oleh Chino. Ia berlari dan membiarkan tasnya terjatuh. Ia benar-benar ketakutan hingga ia bersembunyi di sebuah bengkel mobil. Tak lama Vasu datang dan mencoba mencari Sujata, tapi ia tidak menemukannya, hingga ia memutuskan untuk pergi. Tak lama Vasu pergi, Sejuta berhasil ditangkap dan diikat. Ia juga dilukai. Ia menekan Sujata untuk mengakui di mana Chino. Mendengar hal itu, Sujata memohon karena Chino masih terlalu kecil untuk disakiti. Tiba-tiba Vasu datang dan lagi-lagi ia berhasil menyelamatkan Sujata dan mengantarnya pulang. ಅವ್ನು ಯಾರು? Setiba di rumah, Sujata segera menelpon Gana dan menceritakan apa yang terjadi kepadanya. Gana meminta Sujata untuk mencari foto yang diambil Vasu di pasar malam itu. Sujata pun menurutinya dan mendatangi studio Vasu. Dalam kesempatan itu, ia mengungkapkan pada Vasu untuk datang menemuinya karena ia ingin bicara pribadi padanya. Namun setibanya Sujata di rumah, ia tidak bisa lagi menghubungi Gana karena tiang teleponnya telah berpindah tempat. Sujata mencoba mencari cara untuk mengetahui siapa pria yang menyakitinya, hingga tiba-tiba Chino mengatakan setan pada gambar pria itu. Namun Sujata tidak bisa mengabari apapun pada Gana. Ia terdiam namun berpikir keras hingga akhirnya ia menemukan cara, yaitu menyelipkan foto pria jahat itu di dalam telepon dan berharap Gana mengetahuinya. Ia juga memberikan tanda pada telepon itu sampai akhirnya Gana menyadari kode yang diberikan ibunya. Ia membongkar telepon tersebut dan menemukan gambar itu. Gana terdiam dan mengingat ia pernah melihat pria itu hingga akhirnya ia mengingat kalau ia pernah bertemu di kedai kopi saat bersama dengan Joseph. Gana mendatangi kafe tersebut dan meminta rekaman kamera pengawas saat ia berada di tempat itu hingga ia berhasil melihat pria itu bersama mobilnya. Petugas kamera pengawas menjelaskan tentang stiker yang ada di mobil pria itu. Gana segera meluncur ke tempat tersebut.
Kebetulan semua sedang berkumpul merayakan sebuah acara ulang tahun, namun mereka terkejut ketika melihat kedatangan Gana dan membawa pria itu. Anak buahnya dengan cepat menyerang Gana. Dengan cepat Gana meminta pria itu untuk mengalahkan pada anak buahnya untuk tidak menyerangnya. Namun mereka yang tahu kalau posisi mereka dalam bahaya dengan cepat menyerang Gana. Hingga perkelahian pun terjadi di dalam bar itu. Gana mulai ingat kalau mereka adalah orang-orang yang menyerang Geta. Gana berhasil menangkap pria itu dan membawanya. Ia mengingat dan membungkam pria tersebut dan memintanya untuk menjawab 3 pertanyaan darinya. Ia mulai bercerita saat itu ia melihat Sujata dan mengikutinya. Namun ia kehilangan jejak. Sujata yang sudah berjanji bertemu dengan Vasu tiba-tiba terkejut ketika melihat pria jahat itu ada di depannya, bahkan menodongkan senjata ke hadapannya. Ia berlari dan bertemu dengan Vasu. Ia menceritakan semua perasaannya, namun belum juga Vasu mengungkapkan perasaannya, tiba-tiba pria jahat itu menembak tepat di kepala bagian belakang Vasu dan menembak tepat kepala bagian depan Sujata. Pria itu juga mendatangi rumah Sujata. Chinu yang tahu pria itu jahat segera mengajak kakeknya berlari. Keduanya pun berlari. Chinu dimasukkan ke bak sebuah truk dan kakeknya berlari. Pria itu mengejarnya dan menembak mati kakek Chinu. Pria jahat itu telah mengakui semua kejahatan yang dilakukan tanggal 25 Oktober tahun 1993. Shifu memberikan Gana ide untuk lebih dulu menelpon Sujata sebelum jam 6 sore tanggal 25 Oktober hari ini. Gana terdiam dan mencoba menuruti ide Shifu. ನಾನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಇನ್ನು 1.5 ಅವರ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡು. Ia menekan nomor telepon dan Sujata yang belum jauh meninggalkan rumah segera kembali berlari mencoba mengangkat telepon tersebut. Hingga keajaiban terjadi. Mereka bisa kembali berkomunikasi. Ia menceritakan apa yang dikatakan pria jahat itu, bahkan kematian Sujata sore itu. Gana mengatakan kalau Sujata harus menghabisi pria jahat itu sebelum ia dihabisi. Gana memberitahu cara untuk melakukannya, namun Sujata takut. Gana berulang kali meyakinkannya hingga Sujata mau mengikuti saran dari Gana. Tapi tiba-tiba Shifu masuk dan mengatakan pria jahat itu telah melarikan diri. Gana mengejarnya dan ia terkejut ketika tahu kalau pria jahat itu adalah ayah dari Sruti. Sujata yang tahu ia diikuti mulai mengikuti saran dari Gana. Ia memasuki kuil dan bersembunyi di dalamnya sambil mengamati pria tersebut. Sementara Sruti terkejut dengan penjelasan Gana hingga Gana mencoba menelpon Sujata. Tapi tiba-tiba atasannya datang dan menembak hancur telepon Gana. Ia tertawa dan merasa menang, tapi Gana mengungkapkan ia memang sudah merasa curiga dengan atasannya sendiri dan merasa kalau ia di balik kematian dan aksi pria jahat yang diketahui bernama Narayan. Atasan Gana mulai menceritakan tentang Laksmi dan Venkat yang sangat jauh berbeda, hingga ia meminta Narayan untuk menghabisi keduanya, namun ia tidak menyangka kalau Chinu melihat aksinya. ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಅವನು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಉಡಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. Atasan Gana pun memutuskan untuk menembak Gana, tapi Sruti menghalanginya hingga tertembak di bagian dada. Bayangan kematian orang-orang yang ia sayangi pun berkeliaran di dalam kepala Gana. Chinu menyusul Sujata ke kuil dan membuat Narayan terkejut. Sujata dengan cepat membawa Chinu naik ke balkon dan menunggu di tempat itu untuk memancing Narayan naik dan memasuki jebakannya. Di saat bersamaan Narayan terkubur di dalam kuil karena gempa. Gana berhasil menembak atasannya. Ia berlari mencoba menolong tapi ia terlambat karena Sruti telah pergi meninggalkannya. Sujata pun berhasil diselamatkan oleh Vasu. Sujata dan Vasu akhirnya memutuskan untuk menikah dan membesarkan Chinu bersama-sama. ಗೀತಾ ಹೇಗಿದ್ಯಾ ಈ ನಡುವೆ ಫೋನೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆಂಟಿ ಕಣೋ. ಹಲೋ ಓಕೆ ಸರಿ. ನಡೆದಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರನೂ ನನಗ್ ನೆನಪಿದೆ. ನಿಮಗ್ ನೆನಪಿದಾನಲ್ಲ ಶಿವು, ಪ್ರೀತಿ, ನನ್ ಶ್ರುತಿ. Hingga Geta pun bahagia dengan kebersamaan mereka dan film pun selesai.